Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 40. Rencana pernikahan. Itu Mbak Cantika baru datang. Tina menunjuk mobil Cantika yang baru masuk pelataran kantor Pearl Stars. Cantika dan Nur turun dari mobil. Tampilan mereka tampak elegan dan anggun. Seperti biasa, Nur mengikat rambutnya dengan gaya ponytail. Siska tersenyum saat melihat Cantika dan Nur masuk ke dalam kantor Pearl Stars. "Assalamualaikum Tante, apa kabar?" Cantika menyapa dengan cipika-cipiki Siska dan Amanda. "Waalaikumsalam Tika, alhamdulillah Tante baik," Siska membalas dengan ramah. "Oh ya, kenalkan ini Tasya. Tasya, kenalkan ini Cantika pemilik Pearl Stars ini." Siska memperkenalkan Cantika pada Tasya. Mereka saling bersalaman. Nur termenung saat melihat gadis yang datang bersama dengan Siska dan Amanda. Cewek itu. Siapa dia sebenarnya? Kelihatan sangat dekat dengan Nyonya Siska. Hati Nur mulai tidak tenang. Jantungnya berdebar-debar tidak karuan. "Hoi jantung, jangan jadi sakit gini. Nur, ayolah. Kamu harus jadi cewek yang tangguh. Ini udah keputusan lu, jadi jangan pernah lu menyesalinya." Nur bertekad dan berusaha untuk tegar walau hati dan pikirannya kini saling bertentangan. Nur menatap lama perempuan di samping Siska yang tidak lain adalah Tasya yang bersalaman dengan Cantika. Mata mereka bertemu membuat Nur tersadar dari lamunannya. Tasya tersenyum ke arah Nur yang juga membalas tersenyum pada Tasya. "Yang ini siapa Momi?" tanya Tasya melihat ke arah Nur yang berdiri di belakang Cantika. "Momi." Sepertinya hubungan mereka sudah di tahap yang serius. Nur hanya tersenyum paksa pada Siska dan Tasya yang menatapnya kini. Entah mengapa kini dia merasakan perasaan tidak enak dengan kehadiran Siska dan Amanda ke kantornya. Jantungnya berdebar semakin cepat saat Tasya mempertanyakan dirinya. "Oh ya? Maaf sayang, Momi lupa memperkenalkan. Ini Nur, event manager Pearl Stars yang akan mengatur acara wedding kamu sayang." Siska memperkenalkan Nur pada Tasya. Sakit. Itu yang kini dirasakan Nur di hatinya. Dia kini mengetahui status perempuan di samping Siska. Tapi dia tetap menampilkan senyuman terbaiknya untuk menutupi rasa sakit di hatinya kini. Nur ini Tasya calon istri Bima dan mereka akan menikah 2 minggu lagi. Siska memperkenalkan Nur pada Tasya. Hati Nur terasa sakit dan hancur berkeping-keping seperti serpihan kaca. "Maafin Momi sayang, Momi terpaksa melakukannya. Ini juga karena permintaan Bima, Momi nggak ingin melihat kamu sedih seperti ini sayang." Siska ingin sekali mendekap Nur dan menenangkannya, tapi hal itu ditahannya demi kesuksesan rencana mereka. Hal tidak terduga terjadi. Nur tersenyum dengan manis dan menyalami Tasya. "Perkenalkan saya Nur, event manager yang akan menangani acara wedding Anda," sapanya ramah pada Tasya. Siska sempat merasa khawatir dengan Nur, tapi kekhawatiran itu berkurang saat Nur terlihat tenang dan profesional. Siska sama sekali tidak mengetahui jika saat ini hati Nur sakit dan pedih. Cantika menatap Nur, dia tahu jika hati gadis di sampingnya kini hancur saat mendengar status Tasya. Dia tahu Nur menyembunyikan rasa sakit dengan senyuman palsu di hadapan semua orang. Hati perempuan mana yang tidak akan hancur saat pria yang dicintainya akan menikah dengan orang lain dan dia juga yang harus mempersiapkan acara pernikahan itu. Nur tampak tenang dan kalem. Dia harus profesional dalam menjalani pekerjaannya. "Aduh, maaf Tante, keasyiknya ngobrol jadi lupa kita masih di lobi. Ayo kita ke ruang meeting biar Tasya bisa milih konsep wedding yang dia suka." Cantika mengajak Siska, Amanda dan Tasya ke ruang meeting. "Mbak duluan aja ke ruang meeting, entar Nur nyusul dengan membawa konsep wedding untuk Nona Tasya." Nur melangkah menuju ke ruangannya untuk mengambil laptop miliknya dan beberapa katalog yang sudah disusunnya.
Cantika lalu mengajak Siska, Amanda, dan Tasya menuju ruang meeting. Tidak lupa pula dia meminta OB untuk menyiapkan beberapa minum dan cemilan untuk tamu mereka. Tan, Tika beneran gak sanggup buat ngelanjutin rencana Oma. Tika kasihan lihat Nur, Cantika khawatir dengan Nur. Tante juga sebenarnya juga nggak ingin Tika, tapi ini udah bukan rencana Oma lagi tapi. Siska membicarakan rencana yang sudah dibicarakan Bima padanya. Cantika mendengar hal itu tersenyum senang, dia juga akan ikut membantu memuluskan rencana itu. Gue tahu kalau lu nggak tega melihat Nur sedih, tapi kita harus tetap mengikuti rencana ini agar berkesan manis untuknya. Tasya ikut memberi penjelasan agar Cantika setuju dengan rencana mereka. Oke, aku akan bantu semampuku. Cantika setuju dan kembali mendukung rencana mereka. Amanda menyenggol lengan Siska memberi kode kalau Nur sedang berjalan ke arah ruang meeting. Bima juga akan datang. Berkali-kali dia berusaha menenangkan hati dan jantungnya. Kayaknya gue mesti ke dokter jantung, pasti setiap dengar nama tuh cowok rese nih jantung bereaksi berlebihan. Nur tetap berusaha tenang dan profesional. Bima katanya sebentar lagi akan sampai di sini Kak. Tasya memberitahu jika Bima dalam perjalanan kemari. Oh ya Nur, Maya mana? Tanya Cantika yang belum melihat Maya sedari tadi. Maya tadi barusan Nur ngasih tahu jika dia agak telat datang. Katanya semalam Leo datang jadi dia masih kangen-kangenan. Nur memperlihatkan dari Maya. Baru Nur selesai memberitahu alasan Maya terlambat datang, muncul sosok yang baru saja mereka bicarakan. Aloha. Sorry Akika Lambreta datangnya, nih gara-gara Mai Hanibuni masih kangen ama Akika. Maya langsung duduk di samping Nur. Terus nggak mewek tuh lekong lu tinggal gitu aja? Tanya Nur yang fokus dengan laptop di depannya. Yang ada Akika yang mewek ditinggal ama dia. Maya memasang wajah sedih sambil menyandarkan kepalanya ke bahu Nur. Kenapa kamu sedih Mei? Bukannya senang bisa ketemuan sama cowoknya? Tanya Siska. Ada Tante Siska, sorry Doris Strawberry Tante Akika lupa nyapa. Ini nih gara-gara ditinggal piur lagi ama Leo, jadi lupa segalanya deh. Maya masih menyandarkan kepalanya di pundak Nur. Mau si Akika ikat, tapi lu tahu kan kalau My Lovely itu kerjaannya model papan atas. Jadilah kita berjauhan sekarang. Oh ya Mai Buni, gimana lu kemarin? Akika khawatir lu balik kemarin bikin ulah lagi. Lain kali jangan asal embat minum orang. Maya mengingatkan Nur pada kejadian di MJ restoran. Emang kemarin gue ngapain? Gue bikin malu ya? Nur berubah panik dan khawatir menatap Maya di sampingnya. Lu nggak ingat apa-apa tentang kejadian kemarin? Maya menatap Nur menggelengkan kepalanya tidak mengingat kejadian di MJ restoran. Dia ingin menunjukkan Nur yang sudah viral di medsos, tapi tidak jadi dilakukannya karena mereka akan segera meeting. Entar aja deh Akika liatin ama lu, sekarang lebih baik kita kerja aja dulu. Maya mengurungkan niatnya membuat Nur jadi sangat penasaran. Tapi dia harus menahan rasa penasarannya karena dia harus mendahulukan pekerjaannya daripada kepentingan pribadinya. Jadi penasaran gue dengan kejadian kemarin apalagi pas ngambil laptop di ruangan, anak-anak pada ngeliatin sambil senyum-senyum ke gue. Selesai meeting gue bakalan tanya ama Maya apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Nur kembali memfokuskan pikirannya pada pekerjaannya. Maya menyandarkan kepalanya ke pundak Nur sambil melihat-lihat desain yang akan diperlihatkannya pada Tasya. Tidak berapa lama mobil Bima memasuki pelataran kantor Pearl Stars. Herdi dan Bima turun dari mobil lalu melangkahkan kakinya memasuki kantor. Perhatian para kaum hawa teralihkan saat melihat kedatangan Bima dan Herdi. Seperti oase di gurun pasir kedatangan Bima memberi kesegaran. Tina menyambut kedatangan Bima, lalu mengantarkan Bima menuju ruang meeting di lantai 2.
Mata Bima menatap tajam dengan hawa mencekam saat melihat Maya yang duduk membelakangi dengan santai menyandarkan kepalanya di pundak Nur. Siska, Tasya, Amanda dan Cantika dapat melihat dengan jelas jika saat ini Bima sangat cemburu dan kesal pada Maya. Tika, kayaknya AC di sini rusak deh. Temperaturnya dingin banget kayak di kutub, Maya masih santai dan cuek bebek. Cantika memberi kode pada Maya yang sama sekali tidak dimengerti Maya. Apaan sih Tika? Kalau ngomong itu yang jelas dong, kata Maya menegakkan kepalanya. Herdi segera mengendalikan situasi agar rencana tidak berantakan karena Bima yang cemburu. Maaf kami terlambat, Herdi bersuara membuat Nur dan Maya menoleh ke belakang. Tasya segera menghampiri Bima yang masih terlihat cemburu. Sayang, kok kamu terlambat sih datangnya? Tasya kembali berlaku manja pada Bima yang jelas-jelas bukan sikapnya. Maaf sayang, tadi jalanan sedikit macet, Bima memulai aktingnya membuat semua di ruangan itu terkejut, termasuk Tasya. Jantung Nur seperti ditusuk-tusuk belati saat melihat kedekatan Bima dan Tasya, dia menarik nafas dan membuangnya untuk menenangkan hati yang pedih dan hancur. Tenang Nur, lu kuat. Lu harus profesional. Mereka klien you, jadi lu harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Nur menampilkan senyum manis dan mengucapkan selamat datang pada Herdi dan Bima yang baru datang. Bima segera mengambil duduk di samping Tasya yang berdampingan dengan tempat duduk Maya, sedangkan Herdi lebih memilih duduk di samping Cantika. Nur lalu memulai menjelaskan setiap acara wedding yang sudah disusunnya, dia juga memperlihatkan contoh-contoh acara wedding baik internasional maupun secara adat. Dalam sudut hatinya terasa sangat sakit saat menjelaskan konsep acara wedding, Bima tahu jika saat ini Nur sedih dan menutupinya dengan bersikap profesional di depan semua orang. Bagaimana sayang? Mana yang menurutmu paling bagus? Tanya Bima pada Tasya yang masih melihat-lihat acara wedding yang dijelaskan Nur. Pantas aja keluarga Arsenio menyukai cewek ini. Selain smart, nih cewek juga profesional ama pekerjaannya padahal cowok yang dicintainya menikah dengan cewek lain. Tasya kagum dengan sosok Nur. Semua acaranya bagus, kalau menurut kamu mana yang bagus sayang? Tanya Tasya kembali pada Bima. Bima menatap ke arah Nur yang menunggu jawaban darinya dan Tasya. Gimana kalau acara pernikahan kita, pilihan event manager aja? Benar kata Tasya, Nur pasti bisa memilih acara wedding yang terbaik untuk kalian, Siska ikut setuju dengan ide Tasya. Kenapa harus pilihan saya nyonya? Yang menikah tentunya memiliki pernikahan impiannya masing-masing. Lebih baik jika upacara dan pesta pernikahan semuanya pilihan Anda sendiri, Nur menolak secara halus permintaan Tasya. Bima kurang setuju Mom, pilihan pernikahan dari dia belum tentu bagus. Siapa tahu acara pernikahan yang ditunjukkan, malah hasilnya di luar ekspektasi kita. Sejauh ini saja acara wedding yang ditunjukkannya tidak ada yang menarik buat Bima dan Tasya. Bima sengaja meremehkan kemampuan Nur dan meragukan kemampuannya. Dia tahu jika Nur akan terpancing dan akan menunjukkan kemampuan sebenarnya. Ucapan Bima yang meragukan kemampuannya membuat Nur kesal dan terpancing untuk memperlihatkan acara wedding impian yang disimpannya. Oke tuan muda, kamu sudah membangunkan singa betina. Kita lihat apa kamu masih meragukan kemampuanku. Nur lalu memperlihatkan rancangan wedding itu pada semua yang hadir. Jika Anda setuju, Anda bisa menggunakan acara weddings ini, atau Anda tambahan yang lainnya. Kami akan berupaya untuk mewujudkannya, Nur memperlihatkan acara yang sudah disusunnya. Bima termangu melihat acara yang diperlihatkan Nur, konsep sederhana, elegan dan begitu berkelas. Dia langsung mengalihkan pandangannya pada ponselnya yang berbunyi dan fokus menatap pada layar ponselnya.
Siska sangat menyukai konsep acara wedding yang diperlihatkan Nur, begitu juga Tasya dan Amanda. Bagaimana menurut Anda Nona Tasya? Tanya Nur. Aku sangat menyukai ini, bagaimana menurutmu sayang? Tanya Tasya pada Bima. Lumayan, Bima masih menatap layar ponselnya. Nih tuan muda maunya apa sih? Giliran udah dibuat konsep acara malah cuek bebek kayak gitu, padahal konsep ini adalah konsep wedding impian gue. Nur kesal dengan sikap Bima. Cantika dan Maya tersenyum senang saat Nur terpancing dengan perkataan Bima. Mereka tahu jika Bima sengaja agar Nur menunjukkan konsep wedding impiannya. Sayang, kamu setuju kan dengan konsep yang ini? Tanya Tasya yang bergelayut manja di lengan Bima. Jika kamu suka, aku ikut kemauan kamu sayang, Bima menatap Tasya. Diam-diam dia menatap ke arah Nur melihat ekspresi Nur saat dia memanggil sayang pada perempuan lain. Namun, Nur tidak memperlihatkan ekspresi apapun membuat dia sedikit kesal. Maya membuka file-file desain untuk diperlihatkannya pada Bima dan Tasya. Sekarang Akika akan tunjukkan baju akad nikah dan pestanya. Pertama untuk perennya yang ini, Maya menunjukkan desain baju akad nikah dan pesta yang dia buat untuk Nur tentunya tanpa sepengetahuannya. Aku sangat suka dengan desain ini, Tasya menatap desain baju yang diperlihatkan Maya. Bima menatap desain baju yang diperlihatkan Maya, terbayang olehnya betapa cantik dan anggunnya jika Nur mengenakannya. Dan yang ini desain baju pengantin untuk Tuan Bima, Maya memperlihatkan desainnya pada Bima. Untuk seragamnya, Akika udah nyiapin untuk keluarga Arsenio. Yang ini untuk seragamnya Akika harap Tante suka, Maya memperlihatkan pakaian seragam untuk pernikahan Bima dengan Tasya. Siska sangat menyukai desain baju seragam yang diperlihatkan Maya. Oh ya Tan, lokasi pesta dan akad nikahnya Tuan Bima dan Tasya apakah akan sama dengan pernikahan Tuan Rido dan Amanda? Tanya Cantika, dia sengaja bertanya lokasi akad dan pesta pernikahan pada Bima. Cantika teringat dengan ucapan Nur saat mereka sedang mengatur acara akad nikah seorang klien yang menikah di sebuah masjid yang indah dan asri. Masjid Jahan yang didesain sedemikian rupa, terlihat indah dan asri dengan taman bunga di sampingnya. Taman bunga ini sengaja didesain indah karena sering digunakan untuk acara akad nikah dan pesta pernikahan. Nur yang saat itu menghandle acara pernikahan di sana sangat senang dan berangan-angan kelak dia ingin menikah di sana. Apakah Anda bisa merekomendasikan lokasi yang bagus? Tanya Bima. Bagaimana jika lokasi akad nikah di Masjid Jahan daerah Jalan Muha? Usul Cantika membuat Nur menatap ke arah Cantika. Kok Mbak Cantika usulin lokasi itu? Itu kan lokasi impian nikahan gue jika suatu saat gue nikah. Hah? Masak iya gue harus nikah di tempat yang sama? Nur menghela nafas berat, hal itu tidak luput dari pandangan Bima. Alis Bima bertaut melihat perubahan sikap Nur saat Cantika menyebut lokasi Masjid Jahan. Amanda membuka ponselnya mencari informasi tentang Masjid Jahan. Rekomendasi Cantika. Subhanallah Mom, bagus banget lokasinya Mom. Amanda memperlihatkan foto Masjid Jahan pada Siska. Wah, ini bagus banget Tika. Siska menyukai lokasi yang ditunjuk Cantika. Lokasi ini sangat cocok dengan konsep wedding yang direkomendasikan Nur, usul Cantika dengan maksud yang dimengerti Bima. Bagaimana Tasya? Apa kamu menyukai lokasi yang direkomendasikan? Bima bertanya pada Tasya, matanya melirik pada Nur yang terlihat galau. Jika kamu suka aku juga suka, sayang, Tasya tersenyum manis pada Bima. Lalu untuk lokasi pestanya sendiri apakah akan tetap di Hotel JK International juga? Tanya Cantika. Apakah Anda mempunyai rekomendasi tempat yang bagus? Tanya Bima menatap ke arah Nur tampak berpikir tempat yang bagus.
Dia pun akhirnya menunjukkan lokasi pesta yang sangat bagus dan cocok untuk keluarga Arsenal. Hotel Feren The International, hotel yang tentunya milik Anda. Tentunya Anda tahu di hotel ini memiliki ballroom dengan kapasitas yang tidak kalah dengan Hotel JK International. Nur merekomendasikan Hotel Feren The International. Rekomendasi Nur disambut baik oleh Siska dan yang lainnya. Mereka pun menentukan tema, dekorasi hingga bunga yang akan menghiasi kedua lokasi itu. Bima meminta Herdi untuk mengerahkan karyawan Hotel Feren The untuk membantu persiapan pesta pernikahan Bima. Baiklah, karena semuanya sudah setuju, saya menyerahkan semuanya pada Pearl Stars. Mom dan harus kembali ke kantor, ada beberapa pekerjaan yang harus dan selesaikan. Bima pamit ke Siska untuk kembali ke perusahaan. Oke sayang, Mommy juga harus kembali sekarang. Nur, Cantika dan Maya, semua persiapan ini saya serahkan pada kalian. Siska bangkit dari tempat duduknya menghampiri Cantika. Sambil menyalami dan cipika-cipiki Siska, Amanda dan Tasya berpamitan pulang ke kediaman Arsenal. Siska, Amanda, dan Tasya berjalan lebih dulu keluar dari ruangan meeting, diikuti Cantika, Herdi dan Maya yang mengantar mereka ke bawah. Bima sengaja tinggal di belakang memperhatikan Nur yang sedang menyusun kertas-kertas juga menyimpan file konsep wedding di laptopnya. Mata Nur menangkap sosok Bima yang terus memperhatikannya. Apakah masih ada hal lainnya lagi Tuan Muda? Tanya Nur, kedua tangannya penuh memegang kertas dan menenteng laptop miliknya. Bima menghampirinya dengan wajah dingin dan datar. Apa sekarang kamu bahagia? Tanya Bima menatap tajam ke mata indah Nur. Maksud Anda? Nur pura-pura tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan Bima. Keinginanmu melihatku bersama wanita lain akan segera terwujud, tapi dari sikapmu beberapa hari ini memberitahuku jika kamu tidak menyukai aku bersama wanita lain. Lalu mengapa kamu menolakku dan membohongi perasaanmu sendiri? Bima menatap lekat Nur, tangannya memegang kedua pundaknya. Aku tidak cemburu dan siapa yang berbohong. Nur keceplosan mengutarakan apa yang dirasakannya membuat Bima tersenyum. Seingatku, aku tidak mengatakan kamu cemburu. Tapi kamu sendiri mengatakan apa yang ada di hatimu. Bima mendekatkan wajahnya dan berbisik di telinga Nur, dan itu sudah terlambat. Bima berdiri menatap Nur, dia lalu melangkah pergi meninggalkan Nur yang hanya terdiam membisu. Ingin dia menyangga apa perkataan Bima, namun saat melihat wajah dingin dan datarnya membuat Nur merasa sedih. Setelah Bima pergi, Nur kembali ke ruangannya. Wajahnya tampak galau tingkat dewa melihat sikap dingin Bima padanya. Hatinya semakin hancur dan pedih saat konsep wedding, dan lokasi impian wedding harus dia relakan untuk pernikahan pria yang sudah membuat jantungnya berdebar-debar. Maya dan Cantika masuk ke dalam ruangan Nur, terlihat jelas bagi mereka sekumpulan awan hitam kegalauan menyelimuti ruang kerja Nur. Mereka lalu duduk di kursi depan meja Nur. Tika, ini ruangan kok pada gelap banget ya. Akika juga mengeksuk bau kegalauan di sini. Maya menatap Nur yang terlihat manyun. Matanya melirik tajam pada Maya. Makanya, kalau cinta bilang cinta. Jangan bohong sama diri sendiri, apa perlu Akika kasih wine lagi biar you jujur ma perasaan lu kayak kemarin. Maya mengingatkan Nur akan tentang kejadian yang terjadi di MJ Restoran. Nur hanya diam diceramahi Maya. Cantika teringat saat Nur yang pulang dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Iya, Mei emang ada kejadian apa kemarin? Kok bisa pulang-pulang Nur dalam keadaan mabok kayak gitu? Cantika ikut penasaran. Udah kebiasaan nih Pere Sastra, kalau lagi kesal main embat punya orang aja. Wine punya Akika langsung ditenggak abis mani Pere. Maya mengomel mengingat kejadian kemarin. Nur termangu mengingat kejadian yang terjadi kemarin.
karena kesal dia tidak sadar sudah salah mengambil minuman. "Terus ada kejadian apa kemarin, Mei?" tanya Nur panik. Maya mengeluarkan ponselnya dan memutar video kejadian di MJ yang sudah viral di medsos. Mata Nur membulat sempurna saat melihat apa yang dilakukannya saat tidak sadarkan diri. Wajahnya memerah malu dengan perbuatannya sendiri. Jika ada lubang tidak berdasar atau black hole ingin rasanya Nur masuk ke dalamnya. Cantika ikut terkejut saat melihat rekaman video itu. Nur, Cantika tidak bisa berkata-kata saat melihat kejadian itu. Wajahnya benar-benar sudah seperti lobster rebus, dia menutup wajahnya karena sangat malu melihat dirinya sendiri. Nur tersadar akan sesuatu menatap Maya dengan lekat. "Mei, please jangan bilang kalau kejadian kemarin Nona Tasya juga melihatnya." Nur tampak sangat khawatir. Maya hanya menghela nafas panjang dan menatap Nur, dia lalu menganggukkan kepalanya. Jawaban yang membuat Nur terdiam seketika, pandangan matanya tampak kosong. "Ya Allah Nur, lu udah bikin masalah besar. Apa yang dipikirkan Nona Tasya tentang gue sekarang?" Nur tampak sangat panik dan khawatir jika Tasya akan salah paham dengannya. "Tunggu bentar, tadi waktu meeting Nona Tasya terlihat biasa aja. Atau jangan-jangan dia sengaja tidak membicarakannya karena tidak ingin bertengkar dengan Tuan Bima. Aku harus minta maaf pada Nona Tasya dan menjelaskan kalau yang terjadi kemarin itu salah paham." Nur menutupi wajahnya kembali karena malu yang teramat. Bersambung.